firman Tuhan agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, yang memimpin doa hari ini saya minta Adik Reni, silahkan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita mengharapkan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa berterima kasih, terima kasih Bapa karena atas permintaanmu dan tadi saat ini. Ya Bapa, sekarang tidak saatnya kami melakukan kembali aktivitas belajar mengajar kami. Mari Tuhan menuntun dan menyertai supaya dari awal pertengahan hingga boleh berakhir baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih Adik Reni yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya untuk menemukan rasa cinta tanah air kita, maka saya minta Meliona memimpin kita untuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Meliona. Mari kita sama-sama menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda bosan, jenuh, supaya lebih fokus, kita bermain suatu permainan di mana kalau ibu memegang salah satu anggota tubuh daripada ibu, kamu menyebutnya itu bagian apa yang ibu pegang. Nah, kalian harus fokus. Contohnya, ibu pegang testa, tapi ibu katakan mulut, kalian harus tetap menyebutnya testa. Oke, kita mulai. Semoga semuanya fokus. Oke. Kepala, telinga,
Siapa? Silahkan. Silahkan Mercy. Minggu lalu kita belajar mengenai kompetensi yang akan kita pelajari pada semester ini. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Mercy. Kita pelajari minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang kompetensi-kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan menyampaikan apa yang harus kita pelajari di hari ini. Jadi yang hari ini kita belajar tentang ruang lingkup tanaman pangan. Dan untuk kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis ruang lingkup tanaman pangan. Dan silakan kalian membaca tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kompetensi dasar ini. Yang pertama, melalui diskusi pencarian informasi, kalian harus bisa menjelaskan pengertian tanaman pangan itu sendiri. Yang kedua, kalian juga harus bisa menjelaskan jenis-jenis tanaman pangan. Dan juga kalian harus menjelaskan karakteristik serta persyaratan tubuh tanaman pangan itu sendiri. Dan setelah kita belajar, kalian juga mampu mempraktekkan atau mampu mengamati karakteristik tumbuh dari setiap tanaman pangan yang akan kita budidayakan. Nah, kenapa manfaat dari kita belajar materi ini adalah supaya besok lusa kalian menjadi penyuluh pertanian atau kalian di rumah, kalian sebelum berbudidaya kalian menganalisis dulu. Oh, yang saya mau tanam ini tanaman apa, persyaratan tumbuh tanamannya ini seperti apa. Itu manfaat yang dapat kita ambil dalam belajar kompetensi dasar 3.1 tentang ruang lingkup daripada tanaman pangan itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu memberikan materi. Setelah Ibu memberikan materi, kalian harus mengerjakan pada LKPD. Oke. Sekarang silakan kalian lihat di depan, ini adalah jenis-jenis tanaman pangan. Tanaman pangan ini kalian bisa mengamati yang ada di depan. Nah, sekarang saya mau tanya Melianto, karena Melianto ini pasti tahu dan karena pasti ya dalam kehidupan sehariannya pasti lihat. Nah, Melianto pernah melihat jagung lokal TTS yang umur panennya cepat? Pernah kan? Pernah. Nah, pernah kalian melakukan identifikasi? Tidak pernah melakukan identifikasi, hanya lihat jagung saja tapi tidak melakukan identifikasi. Nah, Meliona, apakah persyaratan tumbuh tanaman pangan itu sama? Yes. Karena Tanaman bisa tumbuh di dataran tinggi, tetapi tanaman tidak bisa tumbuh di dataran rendah. ya, jadi dari semua jenis tanaman pangan yang kita lihat di depan, itu persyaratan tumbuhnya juga berbeda-beda. Ada yang tumbuh di tempat yang rendah, ada yang mendaki tempat yang tinggi. Jadi itu persyaratan tumbuh daripada tanaman itu berbeda-beda. Contohnya seperti apa, Melianto? Contohnya seperti tanaman jagung membutuhkan air tetapi tidak terlalu banyak, tidak seperti tanaman padi harus terendam air. Ya, jadi seperti itu katakan bahwa persyaratan tumbuh tanaman itu berbeda-beda. Jadi coba yang diberikan Melianto itu sangat tepat. Kita berikan tepuk tangan kepada Melianto. Perbedaan itu kita bisa lihat dari segi apa? Coba Jerry jelaskan kepada Ibu. Iya, jadi dari daun bagian morfologinya saja sudah berbeda. Daun kacang itu otomatis akan berbeda dengan daun jagung. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok pertama itu Mercy, Jerry, kelompok Melianto, kelompok kedua itu ada Meliona dan juga kawan-kawan.
Jadi silakan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan. Ya, baik, oke. Kalian lihat di bagian depan. Di tampilan slide ini adalah siklus hidup daripada tanaman jagung. Santi tadi jawab kepada ibu bahwa karena lihat tanaman jagung tapi tidak pernah diidentifikasi. Nah, contoh ini merupakan siklus hidup dari tanaman jagung itu sendiri. Jadi dari benih akan tumbuh kembali dan berkembang kembali menjadi tanaman yang berproduksi dan menghasilkan kembali yang namanya biji jagung. Jadi ini adalah siklus hidup dari tanaman jagung itu sendiri. Jadi apa yang kita tanam atau benih yang kita tanam akan berkecambah menjadi tanaman yang baru dan dari tanaman tersebut akan berproduksi menghasilkan biji jagung lagi. Nah, tanaman pangan itu coba saya minta Doi baca tanaman pangan itu apa? Padi, jagung, kentang, singkong, jalan. Iya, jadi tanaman pangan itu adalah semua model tanaman yang di dalamnya ada kandungan karbohidrat serta protein sebagai sumber untuk digunakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tanaman pangan juga bisa disebutkan sebagai harga honda fosfat tanaman paling utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan konsumsi daya untuk badan. Jadi kita NTT itu makanan pokoknya apa? Jagung. Nah, kita harus membudidayakan jagung dalam produksi yang banyak. Karena apa? Karena kita makanan pokoknya itu adalah jagung. Nah, jenis-jenis dari tanaman pangan ini seperti yang kalian lihat itu ada jagung, ada padi, ada singkong, kentang, ubi jalan, serta ada yang kita kenal dengan sagu. Sagu itu juga masuk tanaman pangan. Kalau gandum kita tidak ada di sini, tetapi berada di luar negeri. Luar negeri itu gandum itu sangat banyak. Nah, kacang-kacangan juga termasuk ke tanaman pangan, tapi jenis palawija. Ini ada jenis kacang-kacangan, kalian bisa melihat. Ini ada kacang hijau, kacang tanah, kacang keledai, dan juga jenis kacang-kacangan yang lain. Nah, karakteristik tumbuh daripada tanaman. Nah, tanaman jagung ini kalau kita melihat tanaman jagung itu mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tombol. Dua tunas teratas berkembang menjadi tombol yang produktif. Itu adalah karakteristik daripada tanaman jagung. Nah, klasifikasi daripada tanaman jagung ini kalian bisa melihatnya di sini. Termasuk induk, rantai atau tumbuh-tumbuhan, dan termasuk juga tanaman berkeping satu, berbiji tertutup, dan nama latinnya yaitu Germanis. Jadi ini adalah nama latin daripada tanaman jagung yaitu Germanis. Ini adalah karakteristik daripada tanaman jagung. Nah, sekarang kita melihat kesehatan tumbuh daripada tanaman jagung dan tanaman pangan dan palawija. Yang pertama, lingkungan tumbuh tanaman sendiri dapat dikelompokkan atas lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik contohnya itu ada tanaman, ada hama, ada penyakit, dan juga ada manusia. Sedangkan faktor abiotiknya itu ada tanah iklim. Iklim ini ada curah hujan, ada suhu, ada kelembaban, dan juga ada intensitas cahaya. Nah, setiap perseratan tumbuh tanaman itu dikatakan bahwa itu berbeda-beda. Ini adalah jenis-jenis daripada tanaman pangan. Nah, sekarang kalian coba melihat ada dua gambar di sini. Ini dua gambar ini masing-masing ada satu gambar yang memiliki masalah. Nah, masalah yang kalian harus amati, coba kalian perhatikan. Di sini ada
Silakan duduk sesuai kelompok. Yang ini silakan balik ke sana dan sebelah sini juga balik ke teman-teman. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. LKPD 1 silakan. Oke, mengerjakan LKPD saya minta semua aktif. Jangan sampai Ferdi tidak aktif, teman yang lain saja yang aktif. Silakan semua aktif kalian mengerjakan LKPD. Nah, di LKPD itu ada kalian harus menentukan jenis-jenis tanaman pangan dan kalian juga harus melihat karakteristik daripada tanaman pangan itu sendiri. Silakan kalian mengerjakan. Kalian bisa mencari informasi melalui internet. Silakan HP yang ada kalian gunakan untuk mencari informasi dalam menyelesaikan LKPD ini. Ibu kasih waktu silakan. Dan setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian ada di perwakilan kelompok harus mempresentasikannya. Silakan. Kelompok 1 ada kendala. Kelompok 2 tidak. Berarti silakan mengerjakan, tidak ada kendala. Ini kalian mengamati, ini adalah jenis-jenis tanaman pangan. Silakan kalian mengamati dan kalian menuliskan pada LKPD. Semua harus aktif. Ini LKPD-nya dikerjakan. Kalian pahamkan apa yang ada di LKPD, soal apa yang harus kalian selesaikan, silakan. 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 Silakan melihat pada LKPD, kalian berdiskusi.
kalian mempresentasikan hasil kerja. Silakan. Termasuk dalam ruang pangan padi yaitu yang termasuk dalam ruang padi komunitas dan yang termasuk dalam ruang pangan komunitas padi yaitu kelompok Serelia yaitu padi, jagung, sorghum dan gandum. Sedangkan pada kelompok umbi-umbian yaitu ubi jalar dan ubi kayu. Pada kelompok kolong-kolongan kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Karakteristik tanaman pangan. Karakteristik pertama itu karakteristik jagung. Klasifikasinya yaitu kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan, divisio spermatofita atau tumbuhan berbiji, subdivisio angiospermae atau berbiji tertutup. Kelas tumbuhan kecil berpikir satu, Ordograminea rumput-rumputan dan Gramineaceae genus spesies Jamaes. Morfologi tanaman jagung. Tanaman jagung berakar serabut dan memiliki sistem perakaran yang terdiri dari 3 bagian yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar penyair atau kayu. Batang tanaman jagung tidak bercabang dan terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas bagian atas berbentuk silindris, sedangkan bagian bawah terbentuk bulat pipah yang terdiri dari sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang akan berkembang menjadi tongkol, dan jagung memiliki panjang yang bervariasi antara 30 sampai 150 cm dan lebar 4 sampai 15 cm. Daun muncul dari buku batang, sedangkan penebang menyumbangi ruas batang untuk memperkuat batang, dan ibu pula daun yang sangat keras. Tepi helai daun tanaman jagung pada umumnya harus rata, namun terkadang juga berombak. Tanaman jagung juga memiliki hida daun yang transparan dan tidak mempunyai telinga daun. Tanaman jagung termasuk tanaman berumah satu, yaitu di mana bunga jantan dan bunga betina terpisah dalam satu tanaman. Bunga jantan berkembang dari titik tumbuhan di ujung tanaman. Bunga betina berkembang dari pertengahan batang. Tanaman jagung memiliki satu atau 2 tongkol tergantung varietas. Baik, kepada kelompok 2 ingin merespon atau bertanya waktu disediakan. Iya, terima kasih. Kelompok 1 sudah presentasi. Kelompok yang lain silahkan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan tumbuhan monokotil? Apakah yang dimaksud dengan tumbuhan monokotil? Silakan. Silakan jawab, atau yang di sana anggota dari kelompok 1 silakan jawab. Iya. Apakah puas dengan jawaban? Ya. Jadi yang dimaksud dengan tanaman atau tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan atau tanaman yang bertitik satu. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak. Ya, kalau tidak ada, kelompok 1 silakan tutup. Baik, terima kasih atas waktu. Ya, kita berikan aplaus untuk selanjutnya. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Role lingkup tanaman pangan yang termasuk
bagian yaitu ubi jala, ubi kayu. Yang termasuk kelompok-kelompokan yaitu kacang tanah, kacang hijau, kacang kiri. Karakteristik tanaman pangan. Karakteristik tanaman pangan yang pertama itu tadi. Klasifikasi tanaman jagung yaitu indom, lantai, atau tumbuh-tumbuhan. Divisio, spermatopita atau tumbuhan berbiji. Subdivisio, angiosperma atau berbiji tertutup. Klasis, monocotyledon atau berkeping satu. Ordo, Graminia atau rumput-rumputan. Famili Graminia genus atau spesies Meristem. Morfologi tanaman jagung. Tanaman jagung berapel serabut dan memiliki sistem perakaran yang terdiri dari tiga bagian, yaitu akar seminal, akar adsensi, dan akar penyangga atau kain. Batang tanaman jagung tidak bercabang dan terdiri atas luas bagian atas terbentuk silindris, sedangkan bagian bawah berbentuk bulat yang terdiri dari sejumlah ruas dan suku ruas. Pada suku ruas terdapat tunas yang akan berkembang menjadi tangkai. Daun jagung memiliki panjang yang bervarietas antara 30 sampai 150 cm dan lebar 4 sampai 15 cm. Daun muncul dari buku batang, sedangkan pelepah menyelubungi ruas batang untuk memperkuat batang dan tidur tulang daun yang sangat keras. Tepi helai daun tanaman jagung pada umumnya halus atau rata, namun terkadang juga berombak. Tanaman jagung juga memiliki gida daun atau ligula yang transparan dan tidak mempunyai telinga daun atau aureola. Tanaman jagung termasuk tanaman berumah satu atau monofil, yaitu di mana bunga jantan dan bunga betina terpisah dalam satu tanaman. Bunga jantan atau isep berkembang dari sisi tumbuh atau apical di ujung tanaman. Bunga betina berkembang dari pertengahan batang. Tanaman jagung memiliki satu atau dua tombol tergantung variasi. Yang kedua, padi. Klasifikasi padi: indom, lantai, divisio, spermatopita, subdivisio, angiosperma, kelas monocotyledon, famili Graminia, genus Orisa, spesies Orisa sativarius. Morfologi berakar serabut, batang sangat pendek, struktur berupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang, daun sempurna dengan pelepah tegak, daun berbentuk lancet, warna hijau muda hingga tua, berurat, daun sejajar tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Yang ketiga, ubi jala. Klasifikasi ubi jala yaitu tindom, lantai, subtindom, fidiplantar, intratindom, stipopita, divisi, radiopita, subdivisi, spermatopita, kelas, magnolispida, superordo, astermal, ordo, solanala, famili, genus, Hipomea, spesies Hipomea batasan L atau LAM. Yang keempat, kacang kedelai. Klasifikasi kacang kedelai yaitu kerajaan, lantai, divisi, magnolopita, kelas, dipioxida, ordo, alismatales, genus Caladium. Morfologi dari tanaman kacang kedelai yaitu tanaman kedelai memiliki ciri utama dengan daun. Baik, kita respon dari kelompok 2 kalau berkesenangan. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Pas. Semua sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Sudah. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2 silakan untuk kembali. Jadi
gandum. Sorghum, gandum. Kalau kelompok umbi-umbian apa saja? Bijala dan lain-lain. Ubi jala dan ubi kayu. Kalau golongan kolong-kolongan, kacang Tanah, kacang tanah, kacang hijau, kacang hijau, kacang hijau. kacang hijau. Nah, adik-adik sudah paham tentang jenis tanaman pangan itu kan? Ada serelia, ada golongan umbi-umbian dan juga golongan kolong-kolongan. Nah, untuk perseratan tumbuh tanamannya juga berbeda-beda. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Semua sudah paham? Kalau tidak ada yang mau bertanya, silahkan kalian memperhatikan soal yang ada di depan. Silahkan kalian ambil buku kalian dan menulis soal-soal yang ada di depan dan kerjakan. Silahkan. Ada 3 soal. Ada yang tidak punya ballpoint. Kalau tidak punya ballpoint itu sama saja kita tanam jagung, tapi tidak siap tidak siap pacu untuk membersihkan rumah. Silahkan. Silahkan tulis soalnya, ada 3 soal. Silahkan tulis dan kerjakan. Ada yang mengalami kendala dalam mengerjakan soal-soal ini? Gangguan sinyal sehingga tidak bisa mengakses internet, ya maklum saja. Kita di daerah atau NTT ini kita biasanya sinyalnya terganggu, jadi harap maklum saja. Jadi masalah sinyal itu hal biasa kan untuk kita di sini. Ya. Dan cuaca siang hari ini juga sangat panas kan? Ya. Nanti kalau ada sumbangan atau ada bantuan dari mana, kita bisa meminta supaya diberikan AC atau kipas angin. Memang cuaca bulan Oktober ini cuaca di sini sangat panas. Ya. Atau tidak ada pulsa untuk mengakses internet juga. Kalau tidak ada pulsa, nah itu kita berharap semoga di depan kita punya sekolah bisa pasang jaringan wifi. Kalau ada wifi berarti sama-sama dapat sekolah kan? Ya. Biasa. Silakan kerjakan tugas. Tugasnya itu silahkan kalian kerjakan karena 3 nomor saja dan tugas ini sangat mudah, tidak terlalu sulit. Silahkan kalian mengerjakan.
semangat kok atau sudah jenuh? Masih. Oke, supaya lebih semangat kita speaking dulu. Oke, semua relax. Semua relax, kita speaking dulu. Jadi speakingnya seperti ini. Kalau ibu perintah seperti apa, kalian harus mengikuti perintah tersebut. Bisa? Bisa. Oke, tadi untuk diskusinya sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kita speaking dulu. Jadi speakingnya seperti ini. Perintahku semangatmu. Jadi kalau ibu suruh bilang tertawa, berarti semua harus tertawa. Bisa? Bisa. Oke, tertawa. Semua tertawa. Oke, tertawa. Sekarang tersenyum. Verb belum tersenyum, senyum masih asal. Ulang, tersenyum. Coba ekspresikan wajah murung. Kalau murung ini semua murung karena cuaca sangat panas. Coba semua bilang hore. Hore. Ulang, hore. Hore. Ternyata semua juga masih loyo. Saya ulangi lagi. Ekspresi senyum. Ya, jadi senyuman masih manis-manis semua walaupun cuacanya sangat panas. Baik. Nah, pelajaran hari ini yaitu tentang jenis-jenis tanaman pangan, karakteristik tanaman pangan, dan juga persyaratan tumbuh daripada tanaman pangan itu sendiri. Nah, kenapa kita harus mengetahui jenis-jenis tanaman pangan? Karena walaupun setiap hari kita bertemu dengan tanaman jagung, tanaman kacang, tanaman umbi-umbian, tapi kadang-kadang kita belum bisa mendefinisikan atau kita belum bisa membedakan, oh tanaman jagung ini masuk tanaman pangan, ada yang bilang tanaman jagung masuk tanaman hortikultura. Itu kan kelelusakan. Nah, semoga pembelajaran hari ini itu adik-adik juga sudah paham tentang tanaman pangan itu sendiri, dan kalian juga bisa membedakan yang namanya persyaratan tumbuh daripada tanaman pangan itu sendiri. Contoh tadi awal bilang kalau tanaman jagung kita tanam di sawah, setiap hari kita kasih masuk air, apakah akan bertumbuh dengan normal? Tidak, karena dibutuhkan air yang sedikit dibandingkan dengan tanaman padi. Kalau kita punya sawah, terus 2 minggu baru kita pergi kasih masuk air ke saluran irigasi, apakah tanaman padinya akan tumbuh? Tidak. Yang ada akan apa? Mati dan kering. Iya kan? Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya minta coba Ren simpulkan pembelajaran kali ini. Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui jenis-jenis tanaman pangan yaitu jagung, padi, kacang-kacangan, dan kemudian cara tumbuh tanaman berbeda-beda. Iya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa jenis tanaman pangan itu ada jagung, ada padi, ada kemudian ada kacang-kacangan, dan persyaratan tumbuh tanaman pangan itu juga berbeda-beda. Oke, kita berikan aplaus untuk Ibu ingatkan untuk pelajaran minggu depan kita masuk kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis pengolahan tanah. Nah, tolong siapkan visi kalian karena kita akan membawa traktor, kita akan olah tanah yang ada di patung sekolah untuk kita melakukan budidaya tanaman. Ibu juga mengingatkan kalian karena cuaca saat ini panas, silahkan kalian menjaga kesehatan kalian. Bisa kan? Bisa. Laki-laki jangan terlalu terlalu bermain game. Gunakan HP untuk mengerjakan tugas dan juga untuk berliterasi.
Ya kan? Nah, untuk pertemuan minggu kedua, sebelum kita mengolah tanah, kita harus mengukur pH tanah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pas. Kalau tidak ada, saya minta adik yang paling ujung berdoa untuk sebelum kita silakan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan yang telah mengajarkan dari aktivitas belajar kami hingga kami baru beraktivitas yang baik. Terima kasih Yesus, haleluya. Oke, terima kasih. SMK.